Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosianti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, baru saja Kota Banjarmasin menghelat sebuah kegiatan yang luar biasa yang merupakan giat promosi untuk pelaku UMKM Kota Banjarmasin yang kita kenal dengan Banjarmasin Sasirangan Festival. Memasuki Banjarmasin Sasirangan Festival atau BSF yang ke-8, tentunya ada banyak hal yang menjadi catatan-catatan, termasuk juga apa yang menjadi penguatnya di dalam BSF yang ke-8 ini. Telah hadir bersama kita adalah Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Ibnu Sina, juga ada PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin ada Bapak Mahli Riyadi dan juga ada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Bapak Ihram Muftejar. Kita juga sambil menunggu bergabungnya Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, Ibu Haja Siti Wasila. Saya ingin menyapa dulu ada Pak Wali Kota kita, Pak Haji Ibnu Sina. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu Diana dan juga pemirsa Duta TV. Ini seru sekali ya Pak, event BSF yang Oh ya, ke-8 yang ini agak berbeda karena Alhamdulillah. biasanya kalau kita lihat di agenda rutin tuh dilaksanakan sekitar bulan Maret, tetapi ini agak mundur dan menjadi rangkaian dari syukuran Mbak Iman kedua, jilid 2 ya, Ya, yang ulang tahun yang tiga kedua. tahun, Mungkin tiga boleh tahun. boleh diceritakan mengapa harus mundur dan apa saja yang lebih istimewa di BSF yang ke-8 ini, Pak. Ya, terima kasih banyak seluruh narasumber dan juga pemirsa Duta TV. Eh, saya bersyukur BSF Banjarmasin Sasirangan ke-8 tahun ini berjalan dengan lancar, sukses, dan juga transaksinya lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Sekitar 1,9 hampir 2 miliar ya Pak Gadis ya. Ya, betul, Pak. Dan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi kota dan juga berpengaruh langsung kepada para pengrajin, termasuk juga yang spesial tahun ini sebetulnya adalah hadirnya Kampung Jelujur. Hmm. Ya, Hmm. Kampung Jelujur ini salah satu mata rantai dari pengrajin sesirangan dan tahun ini juga sangat spesial. Kita juga sudah mendapatkan sertifikat indikasi geografis yang diterima oleh Pak Gubernur melalui Pak Sekda Provinsi kemarin, memastikan bahwa secara hak atas kekayaan intelektual dan asal muasal kain sesirangan itu sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, yaitu berasal dari Kalimantan Selatan. Hmm. Jadi kemarin itu sekaligus syukuran juga sebetulnya, syukuran atas hadirnya sertifikat itu, kemudian juga sekaligus syukuran 3 tahun Ibnu Sina Arifin memimpin Kota Banjarmasin. Dan ini juga menjadi apa namanya hari rayanya para pelaku UMKM, para pengrajin, dan juga seluruh ekosistem sesirangan yang kita bisa hadirkan dari pengrajin, kemudian ada penjelujur, kemudian ada desainer, kemudian juga ada toko-toko, ada para penjual, dan kita sambungkan lagi dengan APPMI dan juga desainer nasional. Kemudian hadirlah itu di kawasan Siring Menara Pandang dan juga di Duta Mall Banjarmasin. Jadi saya kira tahun ini banyak sekali kolaborasi yang bisa kita munculkan sebagai salah satu best practice juga untuk kegiatan seperti ini, sehingga semua SKPD bisa terlibat, anggaran juga bisa berkolaborasi dengan baik. Ada Disperdagin, ada Disbud Porapar, Dinas Koperasi, Dekranas, semualah, dan termasuk juga dukungan dari semua pihak, termasuk juga dari corporate juga berpartisipasi. Saya ingin menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Bank Kalsel dan juga PAM, PT AM Banjarmasin Banjarmasin, sehingga bisa hadir gelaran yang sangat spektakuler, terutama pada saat karnaval juga. Karnaval diikuti oleh hampir 2.900 peserta yang menampilkan atraksi dan tahun ini lebih menarik. Hanya memang tadi ada usulan kalau bisa jangan di Menara Pandang lagi Pak, jangan di Siring. Untuk diminta untuk arena yang lebih luas sehingga para penonton juga bisa melihat dan para peserta juga bisa lebih leluasa dalam memberikan atraksi hiburan-hiburan, termasuk juga apa namanya memfestivalkan sesirangan itu dalam bentuk hal-hal yang menarik
untuk dinikmati oleh para pengunjung, termasuk ke para wisatawan di Kota Banjarmasin. Saya kira demikian, Bu Diana. Baik. Ya. Kalau kita bicara parameter, tentunya kan tadi Pak Wali mengatakan bahwa kalau dilihat dari perputaran uang dan lain sebagainya itu ada peningkatan. Tetapi secara produk dari Sasirangan itu sendiri dari tahun ke tahun sampai sekarang memasuki tahun ke-8, apa yang paling utama yang sangat signifikan dari mulai diinisiasi sampai posisi sekarang itu apa yang signifikan berubah dan apa yang dirasakan oleh masyarakat khususnya pelaku UMKM di bidang Sasirangan ini, Pak? Saya kutip testimoni salah satu desainer ya, Mhm. Reva ya, Oke. termasuk juga Bapak Fahmi, bahwa beliau dalam testimoni itu sempat saya saya perhatikan bahwa beliau termasuk orang yang 8 tahun yang lalu itu tidak peduli dengan Sasirangan dan tidak Hmm. tertarik dengan Sasirangan. Tapi begitu gelaran BSF ini dimulai, sekarang akhirnya semua berpindah ke Sasirangan. Saya Baik. mengutip iklan itu, pada akhirnya semua akan bersasirangan lah begitu, kira-kira istilahnya begitu. Sehingga apa namanya dengan kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan berupa misalnya kewajiban untuk menggunakan sasirangan sebagai seragam di kantor, di sekolah, kemudian kepada para pengusaha, perhotelan, kemudian juga dulu ada surat edaran minimal sebulan sekali ada wajib menggunakan sasirangan pewarna alam. Oh, itu mulai Hmm. ramai tuh pewarna alam. Kita juga melihat kemarin desain-desain pewarna alam juga sangat keren sekali. Kemudian ada kewajiban juga misalnya eh, di Pemko Banjarmasin di Kamis pertama setiap bulan wajib menggunakan pakaian adat Banjar misalnya. Hmm. Jadi berkembanglah sasirangan itu menjadi laung, menjadi apa tapihnya begitu. Hmm. Bukan hanya sekedar pakaian ya, yang kemudian dan shawl misalnya seperti ini, sehingga terus berkembang. Produk-produk sasirangan menjadi sangat berkembang. Desain-desainnya juga menjadi sangat kaya sekali dan itu menjadi identitas bagi Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Oke, baik. Jadi tidak hanya di hulu, tapi sekarang sudah mulai ke hilirnya, Ya, termasuk tadi industri ukutannya. Ini kita ke ya. Pak Tesar. Pak Tesar yang membina UKM ya, membina UKM termasuk mungkin yang menghitung tadi perputaran uangnya dan lain sebagainya. Kalau melihat trennya Pak Tesar, mengapa tahun ini pencapaiannya jauh lebih tinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah karena sebagian tidak hanya di Siring juga dilaksanakan di mall atau ya sepertinya mungkin ada evaluasi-evaluasi kah yang jadi catatan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini? Baik, terima kasih Bu Diana. Mohon izin Pak Wali. Perkembangan Sasirangan memang sangat bagus di Kota Banjarmasin. Dan ini tidak terlepas dari dampak diselenggarakannya BSF selama 8 tahun terakhir ini. Jadi untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian sendiri dalam melakukan pembinaan terhadap para pengrajin Sasirangan khususnya, kita terus melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan. Bahkan saat ini kita cuma bukan hanya pelatihan saja, tapi pengembangan para Hmm. pengrajin yang sudah mampu membuat kain sasirangan pewarna tekstil, kita tarik kembali, kita hayat kembali, dan kita latih mereka untuk bisa membuat sasirangan dengan pewarna alam. Karena memang pewarna tekstil ini kan mempunyai limbah yang cukup membahayakan ya kalau seandainya memang langsung dibuang ke sungai. Untuk itu kita, sebagaimana arahan dari Pak Wali Kota dan juga Ketua Dekranasda Kabupaten Banjarmasin, terus mengembangkan sasirangan dengan pewarna alam. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap event pelaksanaan BSF, itu ada salah satu kegiatan yaitu lomba desain motif sasirangan. Dan Hmm. di sini juga kita mempertandingkan antara para pengrajin kita dalam membuat motif yang lebih baik setiap tahunnya sesuai dengan temanya. Untuk tema tahun ini sendiri di 2024, itu adalah Pesona Seribu Sungai. Sangat banyak sekali hal-hal yang bisa dilihat, yang bisa tergambarkan dalam kain sasirangan tersebut yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita bahwa betapa indahnya pesona-pesona yang ada di sungai, khususnya di Kota Banjarmasin. Seperti kemarin ada sasirangan yang menggambarkan Masjid Raya Sabilal Muhtadin, ada yang menggambarkan buah nanas. Sebenarnya kan itu buah itu biasa di kebun ya Bu Diana ya. Hmm. Tapi ini digambarkan di atas kain menjadi sebuah kain sasirangan. Ternyata nanas itu diambil dari jembatan-jembatan yang ada di Kota Banjarmasin yang cukup banyak menggunakan buah nanas yang ada di jembatan tersebut.
Begitu juga dengan pesona-pesona lainnya seperti Jupung Barenteng dan lain sebagainya. Dan inilah beberapa hal yang dilakukan oleh Disperdagin dalam rangka mengembangkan Sasirangan agar tidak terkesan kuno, tidak hanya digunakan oleh para orang tua saja seperti asumsi masyarakat selama ini, tapi saat ini para kaula muda juga anak-anak muda sekarang sudah bangga bahasa Sirangan. Dan mereka juga tidak hanya memakai pada saat sekolah, pada saat di kantor, mereka juga menggunakan kain sasirangan pada saat jalan-jalan ke mall atau pada saat berinteraksi sesama anak muda. Oke, berarti ini yang meningkatkan daya beli ya, ada kreativitas dan kebaruan-kebaruan dari motif-motif ini Betul. juga yang membuat akhirnya ada peningkatan juga dari sisi penjualan. Baik, kita bicara festival. Festival itu ada keriaan. Nah, ini nanti kita ingin tanyakan ke Pak Mahli. Untuk tahun ini, tadi Pak Wali sudah mengatakan banyak yang mengusulkan untuk tidak disiring lagi karena posisinya memang pesertanya semakin banyak dan biasanya kalau disiring itu ada penyempitan di situ. Kita akan bahas ini masih di Bincang Bisnis. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita tengah berbincang terkait Banjarmasin Sasirangan Festival yang baru lalu, memasuki tahun yang ke-8 dengan berbagai hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali, Bapak Haji Ibnu Sina dan juga Pak Tesar tadi bahwa ada peningkatan daya beli dan juga yang jelas ada keunikan-keunikan yang terus berubah setiap tahunnya. Nah, ini bicara festival, bicara keriaan, bicara antusiasme. Tadi juga disebutkan bahwa pesertanya luar biasa dan tetapi ini bahkan ada sampai masukan bahwa jangan lagi disiring karena ada penyempitan. Nah, bicara festivalnya, apakah untuk tahun ini pesertanya hanya wilayah atau warga Kota Banjarmasin atau ada juga kolaborasi dengan daerah-daerah lain seperti tahun-tahun sebelumnya kan ada yang teman-teman dari Jember datang dan lain sebagainya. Ini ya untuk yang festival sekarang bagaimana Pak Mahli? Ya, mohon izin Pak Wali. Saya kira kita sama-sama bisa merasakan, Bu Diana, bahwa kemeriahan BSF tahun ini sangat dinikmati oleh masyarakat Kota Banjarmasin secara khusus. Dan tentunya kita melihat bahwa dari daftar kunjungan yang ada di stand-stand yang disajikan di Menara Pandang, itu ya kunjungan juga dari luar Kalimantan Selatan itu juga ada. Nah, tentunya ini membuktikan bahwa kegiatan BSF ini sungguh sangat dinikmati dengan antusias oleh warga Kalimantan Selatan, ya, karena kita eh, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada umumnya dan Banjarmasin khususnya sebagai kota yang berbudaya, sehingga Sasirangan itu sudah dianggap sebagai sebuah budayanya masyarakat Banjarmasin khususnya dan Kalimantan pada umumnya. Nah, oleh karena itu dari daftar kunjungan baik yang ada di Siring Menara Pandang maupun yang datang ke Duta Mall terlihat sekali dari apa plat-plat kendaraan yang ada di parkir di Duta Mall, kemudian yang berlalu lalang di Jalan Ayani. Nah, itu justru plat-plat kendaraan yang dari KH, KT itu kan menunjukkan bahwa orang yang datang ke Banjarmasin ini menikmati seluruh rangkaian kegiatan BSF ini. Jadi Oke. dinikmati semuanya, Bu Diana. Baik, untuk peserta festival sendiri, apakah ada dari luar Pak yang parade Kalau yang parade ini ya semuanya dari Kota dari Kota Banjarmasin, Banjarmasin? ya Baik. dengan 70 grup yang mengikutinya, dan jumlahnya tentu kita cukup berbangga dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Ini sungguh sangat luar biasa. 2.921 peserta yang tercatat di tempat kami, ya sebenarnya lebih, karena pada saat registrasi itu ya mereka hanya mendaftarkan yang real yang ada, padahal itu lebih dari itu. Itu yang tercatatnya, Bu Diana.
Baik, baik. Kembali ke Pak Wali, Pak. Tadi Bapak menyampaikan soal adanya kampung jelujur. Ini menjadi menarik karena di era Pak Wali ini ada beberapa kampung yang dibentuk kampung yang khas ya. Dari mulai ada kampung ketupat, kampung hijau, kampung biru, kampung jelujur. Ini apakah hanya akan menjadi pusat perekonomian saja atau juga nanti ke depannya akan dibikin seperti kampung hijau, kampung biru yang akan menjadi pusat wisata juga, Pak? Iya, untuk selanjutnya kita mulai dari Kampung Jelujur Alalak Utara dulu. Hmm. Baru kemudian nanti akan didata lagi oleh dinas terkait daerah-daerah mana yang memang secara alami ada para pengrajin penjelujur, Hmm. sehingga bisa dibina lebih lanjut oleh dinas terkait. Dan itu eh, dengan adanya Kampung Jelujur berarti fokus pembinaan kita semakin terarah ke sana. Bahwa terkait peningkatan kualitas produk mereka, kemudian dibantu dengan peralatan alat penjelujur yang dapat bantuan insya Allah dari dana CSR. Kemudian juga mungkin tahun depan atau di perubahan bisa dialokasikan dari anggaran dinas terkait. Saya kira juga bisa meningkatkan mutu kualitas sasirangan yang otomatis juga meningkatkan pendapatan mereka, meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga harganya juga akan semakin bagus. Karena pengalaman kami, misalnya kalau di rumah Ano saja, kita siapkan misalnya produk-produk yang dengan kualitas 100 ribuan, 200 ribuan, 600 ribu, 1 juta lebih ke atas. Orang lebih suka memilih yang memang melihat kualitas. Hmm. Sehingga kemudian kalau harga sesirangan itu meningkat, berarti kan harus juga berimbas kepada peningkatan kesejahteraan pengrajin dan juga penjelujur. Kemarin waktu saya on the spot misalnya panggil berapa orang, ada 3 orang, saya tanya berapa mereka dikasih upah satu helai kain misalnya. Hmm. Ada yang 2.000, ada yang 3.000. Nah, kalau misalnya bisa sampai 10.000 kan lumayan. Sehari bisa mereka dapatkan misalnya untuk yang kategori sederhana saja bisa dapat 4-5 lembar kain, udah lumayan bisa peningkatan pendapatan keluarga menjadi 50.000 per hari misalnya. Itu dampak ekonomi yang saya kira akan sangat bermanfaat untuk masyarakat dan warga Kota Banjarmasin. Nah, itu diantaranya Bu Dian. Baik, kita nanti ingin berbincang. Ada Ketua Dekranasda yang juga banyak memberikan inisiasi-inisiasi dan tentunya Kampung Jelujur dengan kita juga sudah punya kampung apa namanya? Kampung Sasirangan yaitu yang sentra-sentra Sasirangannya ini khususon kita khususon bicara Kampung Jelujurnya. Mungkin bisa bisa diceritakan Ibu Wasila bahwa kenapa harus Kampung Jelujur? Kan di antara rangkaian rangkaian ini Kampung Jelujur mengapa harus terpisah dari Kampung Sasirangan secara utuhnya, Bu? Ya, terima kasih Bu Diana. Jadi kita menyadari bahwa proses pembuatan sasirangan itu kan dimulai dari melukis motif ya, kemudian apa namanya menjelujur, lalu menyisit ya, menarik benang hasil jelujur itu, baru masuk ke pewarnaan, kemudian membuka jahitan jelujur, baru menjemur kan begitu ya. Hmm. Nah, dari rangkaian itu yang melibatkan banyak orang adalah proses menjelujurnya. Hmm. Karena kalau melukis itu biasanya pengrajin, pengusahanya itu ada yang melukis sendiri atau tinggal istilahnya mengupahkan lah ya, menugaskan ke orang lain untuk menggambar berdasarkan mal atau pola yang sudah mereka miliki. Nah, menjelujur ini bisa dilakukan oleh banyak orang karena dia tinggal mengikuti motif yang ada sampai selesai baru menyisit. Sehingga itulah yang menjadi latar belakang kami di Dekranasda Kota Banjarmasin menginisiasi untuk membentuk Kampung Jelujur. Dan faktanya memang para pengrajin kita itu, dalam tanda kutip pengusaha ya, pengusaha sasirangan itu mereka punya penjelujur-penjelujur di beberapa kampung yang berbeda. Apakah di lingkungan mereka sendiri atau bahkan ada yang di luar Kota Banjarmasin. Hmm. Jadi saya juga prihatin dalam hal ini
bahwa kain sasirangan yang dihasilkan oleh para pengrajin di Kota Banjarmasin itu produksinya besar, bahkan kita mendorong untuk ke skala industri dalam hal jumlah. Tapi kalau dalam prosesnya itu tidak melibatkan sebanyak-banyaknya warga Kota Banjarmasin yang akan terbantu melalui kegiatan itu, kan sayang gitu. Saya dengar ada yang di perbatasan Kota Banjarmasin yang menjelujurnya gitu. Alasannya di daerah itu mereka jelujurnya lebih bagus gitu. Dan satu hal lagi, jadi ada tiga hal ya. Satu hal lagi, menjelujur itu adalah proses kunci. Karena kalau jelujurnya longgar, proses pewarnaan itu akan masuk ke jelujurnya. Padahal sasirangan itu dihasilkan dari adanya perintang warna. Perintang masuknya warna yaitu jelujur. Kalau jelujurnya kuat, ya, maka warna tidak akan masuk sehingga bagian yang dilukis itu akan terbentuk motif dengan menyisakan titik-titik putih itu. Kita hafal ya, yang namanya sasirangan itu titik-titik putih lah, itu yang menandakan hasil jelujur gitu. Jadi ini proses yang sangat penting dari rangkaian pembuatan sasirangan. Walaupun secara bercanda kemarin waktu kita diskusi dengan para pengrajin, bikin satu lagi Bu, Kampung Dedel katanya. Jadi habis dijelujur dedel. Kalau sudah dijelujur, sudah diwarna, yang mendedel kada bisa Bu Aijar. Yang mendedel nggak bisa, robek kainnya katanya. Jadi begitulah Bu Diana gambaran tentang mengapa kampung jelujur begitu. Baik, kita nanti masih akan elaborasi terkait kampung jelujur ini karena kita tahu bahwa eh, sasirangan itu adalah handmade. Apakah mesin jelujur yang diinisiasi oleh Dekranas dalam hari ini oleh Ibu Wasilah bersama tim itu mendegradasi kekhasan yang handmade-nya atau seperti apa? Kita masih akan kembali masih di Bincang Bisnis sesaat lagi. Pemirsa, kita masih di Bincang Bisnis dan masih membahas terkait Banjarmasin Sasirangan Festival yang ke-8. Dan tadi sudah bergabung juga Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin, Ibu Hajah Siti Wasilah, yang menjelaskan terkait mengapa harus ada kampung jelujur, bahkan ada usulan juga ada kampung dedel dan lain sebagainya. Menjadi menarik bahwa ini tampaknya sudah mengarah ke industri, tetapi ada yang khas dalam sasirangan. Sasirangan adalah handmade. Apakah dengan adanya tadi mesin jelujurnya, seperti apa sih mesin jelujurnya? Apakah mendegradasi handmade-nya atau seperti apa, Ibu? Ya, jadi ini bukan dibayangkan seperti pabrikan gitu ya, printing, bukan. Jadi alat yang akan kita kenalkan dengan para penjelujur, termasuk juga pengrajin maupun pengusaha sasirangan, itu adalah alat yang digunakan di Jepang untuk pembuatan shibori. Jadi alat itu berfungsi sebagai alat bantu saja. Jadi tetap handmade. Jadi tidak dalam arti menjadi printing, tidak. Alat itu akan membantu penjelujur lebih mudah untuk memasukkan berbagai jenis benang ke jarum yang digunakan untuk menjelujur. Kemudian juga berfungsi untuk melindungi tangan dari si penjelujur. Kemudian mempermudah proses mendedel, membuka jahitan jelujur. Jadi sifatnya harapan kita alat ini yang sudah digunakan lama di Jepang ya untuk pembuatan shibori namanya kanoko. Jadi kanoko ini biasa digunakan untuk membantu para pembuat shibori di Jepang. Kalau di Jepang alat itu kita beli akan mahal sekali. Nah, syukur alhamdulillah ternyata ada pengrajin tie-dye yang dari Indonesia juga. Mereka mencoba melakukan ATM ya, Oke. memodifikasi ya, sehingga buatan Indonesia sendiri mirip seperti yang digunakan di Jepang. Harapannya alat itu nanti akan mempercepat. Jadi mempercepat proses menjelujur, membuat nyaman para penjelujur gitu ya, untuk menghasilkan sebuah kain dalam waktu yang lebih cepat dan juga nyaman bagi pelaku jelujurnya. Nah, di lain sisi
kita memastikan pelatihan penjelujur yang diberikan itu membuat para pelakunya yang umumnya adalah ibu-ibu ya di Hmm. sebuah wilayah itu bisa melakukannya dengan rapi ya, dengan standar yang lebih baik dibandingkan mereka sebelumnya sehingga upah mereka akan meningkat. Jadi seperti itu. Baik, kalau kita bicara majunya industri sasirangan, tentunya kalau hanya melayani atau apa ya, mempersempit di lingkup Kota Banjarmasin saja, pastinya jadi kurang kurang besar begitu. Nah, ada kita juga sering mendengar bahwa ternyata para pengrajin ini melayani, tadi Pak Ibu juga mengatakan bahwa melayani pesanan-pesanan dari wilayah luar yang juga mengklaim itu adalah sasirangannya mereka untuk di wilayah. Nah, menurut Ibu Wasila, ini seperti apa? Ketika hanya sampai setengah jadi atau mungkin sampai 3/4 jadi itu dilaksanakan di pengrajin Kota Banjarmasin, tetapi nanti hasilnya diklaim di wilayah lain. Ini fenomena ini ditanggapi oleh eh, dari Kota Banjarmasin seperti apa? Ya tentu kita harus bersikap apa ya namanya fair sajalah ya, kita bijaksanai. Ini sebenarnya sebuah proses perluasan ya, perluasan jangkauan pemasaran dari Sasirangan Kota Banjarmasin ya. Kita tentu sangat bersyukur kalau di daerah-daerah lain juga akan semakin banyak pengrajin yang bisa membuat sasirangan dengan kualitas sebaik yang dilakukan oleh para pengrajin di Banjarmasin. Kemarin waktu diskusi kita dapat masukan dari pengrajin luar Banjarmasin. Hmm, hmm, Kami ini Bu, kalau ikut pameran di Banjarmasin sudah pasti kalah karena harga kami mahal sedangkan di Banjarmasin murah. Itu hmm, kan karena kita produksinya banyak ya kan. hmm. Dan banyak yang membuat sehingga harganya bisa murah gitu. Kalau di satu sisi kemudian pengrajin kita di Banjarmasin kan ngiri, kok bisa kalau di luar daerah harganya mahal? Ya iyalah kan begitu ya. Jadi kalau ada kecenderungan pengrajin kita itu mengirim sampai ke luar daerah, saya kira itu kita tanggapi secara bijak saja. Hanya memang kendalanya kalau di aspek menghakikan ya Pak Pak Tesar. Nah, Ya, kalau misalkan ternyata ikut lomba desain motif sasirangan tingkat provinsi yang bikin orang Banjar, nah itu masalah gitu. Saya kira dalam Oke. konteks kita ingin menguatkan ya Sasirangan sebagai wastra karya Kalimantan Selatan, menurut saya kita tidak perlu egois lah ya. Bagaimana Pak Wali? Tidak Baik, perlu kalau ke egois, level harusnya. industri kita dorong ya, kita dorong Iya, untuk betul. si pengrajin ini menerima banyak order, tetapi mungkin itu Iya. tadi ketika hal-hal yang sifatnya spesifik harus ada pembatasan. Nah, sebelum ke Pak Wali, saya ingin ke Pak Tesar juga. Ini kan beberapa kali di dalam Banjarmasin Sasirangan Festival itu kadang-kadang ada catatan-catatan adalah terkait ketersediaan bahan. Jadi di Disdagin kan ngurusin dari hulu ke hilir nih Pak ya, dari mulai penyediaan bahan mentahnya sampai juga membantu promosinya. Untuk kondisi di BSF ke-8, apakah masih ada keluhan itu atau memang sudah tercover baik bahan maupun juga proses untuk penjualannya nih Pak? baik, terima kasih Bu Diana. Memang sempat eh, ada beberapa yang berbicara terkait dengan bahan baku ya pada saat pelaksanaan Hmm. BSF tahun 2023, ada yang bilang bahan baku kurang segala macam. Tapi alhamdulillah selama pelaksanaan di BSF 2024 kita tidak ada mendengarkan hal itu karena kita juga sudah melakukan Sudah teratasi koordinasi. begitu ya? Hmm. Ya, sudah teratasi semuanya. Kita juga sudah melakukan koordinasi kepada pihak distributor, kepada para pengrajin-pengrajin yang memang mereka juga menyediakan bahan-bahan tersebut agar bisa menyiapkan bahan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh pengrajin-pengrajin yang ada di Kota Banjarmasin. Jadi alhamdulillah Baik. tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Baik, Ya, Pak Wali, kita bicara ego sektoral nih Pak dan juga kelegowoan. Nah, ini menjadi menarik karena kalau meluas otomatis kan mungkin kita menjadi sentra. Tadi Pak Bu Wali mengatakan harusnya tidak masalah. Paling hal-hal yang sifatnya spesifik. Pak Wali sendiri kebijakannya seperti apa? Harus disadari juga dari awal bahwa ini kan indikasi geografisnya Kalimantan Selatan. Hmm. Berarti kan memang bukan hanya Banjarmasin ya. Sehingga identitas kewilayahan itu
levelnya adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga kita juga harus legowo kalau kemudian di luar Banjarmasin ada para pengrajin, kemudian juga ada penjualan mungkin yang lebih menarik, bahkan ada yang memodifikasi dengan berinovasi dengan menambah ornamen-ornamen apa gitu di sesirangan ini sehingga ada kita mengenal sesirangan apa? Batik Di sasirangan gitu ya. Ya, lukis kemudian ya. sesirangan lukis ya dicampur, kemudian juga sempat ada tenun sasirangan juga, kemudian ada modifikasi yang lain itu saya kira dengan tetap tidak menghilangkan identitas sesirangannya itu sah-sah saja sebagai apa namanya karya cipta kreasi yang mungkin bisa bernilai seni dan juga bisa diminati oleh orang lain itu sah-sah saja. Tapi yang tidak boleh itu adalah daerah lain mengklaim kalau yang dimaksud adalah sesirangan kemudian diberi nama lain itu sudah tidak boleh. Nah, kemudian kalau yang penting juga dilindungi itu adalah motif. Ya, motif juga perlu dilindungi hak-hakinya. Kemudian juga yang penting adalah eh, merek masing-masing pengrajin. Kalau yang sudah terkenal kemudian ditiru oleh orang lain, kemudian dijual di daerah lain dengan merek yang sama, karena sudah terkenal misalnya di Banjarmasin ini sesirangan A misalnya kan. Nah, kemudian daerah lain itu menciplak, kemudian itu tidak boleh. Itu kalau ada silahkan digugat, silahkan disomasi. Juga perlu diberikan pengertian, pemahaman kepada para pengrajin kita, betapa pentingnya memiliki haki, betapa pentingnya memiliki apa namanya paten merek tersebut. Jadi kalau dampak ekonominya banyak, kemudian membawa kesejahteraan karena permintaan juga banyak, saya kira pasti akan banyak orang yang akan melakukan memproduksi kain sasirangan ini. Tapi tetap diproduksi dimanapun, selama namanya adalah kain sasirangan, itu boleh-boleh saja. Silakan. Oke. Baik, bicara haki, Pak Tesar, sedikit Pak. Apakah di catatan tahun 2023 menuju 2024 sebanyak apa Pak Tesar atau tim Disdagin itu mendampingi para pengrajin untuk menghakikan motif-motifnya? Alhamdulillah untuk hak kekayaan intelektual, pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini diterima oleh Pak Wali. Kemarin kita menerima penghargaan pemerintah daerah yang paling banyak mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya di Kemenkumham. Kemarin kita sempat koordinasi dengan Kemenkumham untuk total seluruh jumlah pendaftaran haki dari Kota Banjarmasin itu lebih dari 500. Dan itu cukup banyak sekali dibandingkan dari kabupaten kota sebelah. Dan alhamdulillah ini juga sudah disadari oleh para pengrajin, bukan hanya para pengrajin sasirangan ya, tapi juga para pelaku UMKM lainnya yang mendaftarkan brandnya, mendaftarkan hal-hal lainnya agar bisa diperkuat dengan dari sisi keamanannya. Karena pernah terjadi satu peristiwa, ada salah satu pengrajin sasirangan yang sudah mengangkat brand selama 10 tahun. Tapi pada saat kami lakukan pelatihan, sosialisasi terkait dengan haki, dan mereka mendaftarkan hakinya, ternyata brand tersebut sudah ada. Sehingga mereka berganti brand. Nah, ini kan sangat disayangkan. Sudah 10 tahun mereka menggunakan brand tersebut, sudah cukup dikenal oleh masyarakat, tapi pada saat mendaftarkan di haki, itu justru sudah digunakan oleh pihak lain. Makanya kami dalam setiap kesempatan juga menghimbau kepada para pengrajin dan pelaku usaha lainnya, khususnya para IKM Kota Banjarmasin, sebelum melengkapi legalitas yang lain atau sertifikasi yang lain itu terlebih dahulu daftarkan di haki. Agar hakinya bayar nggak Pak? Atau didampingi? Kalau untuk yang langsung mendaftarkan ke Kemenkumham itu akan diminta bayaran sebesar 1.800.000. Tapi kalau seandainya ada rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, para pelaku usaha hanya membayar sebesar Rp500.000. Jauh ya.
itu Cukup bantuannya. jauh. Jadi artinya sering-sering ngintip dan berkoordinasi dengan Disdagin ya. Baik, Ya. kita ingin sedikit menyoroti statement yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banjarmasin Pak Haji Ibnu Sina dan juga Ketua Dekranasda, di mana di situ ada pesan di akhir penutupan BSF mengatakan bahwa semoga wali kota berikutnya tetap bisa menjaga atau meneruskan event ini. Kenapa sampai ada statement seperti itu? Apakah ada indikasi tidak akan dilanjutkan? Kita akan bahas masih di Bincang Bisnis sesaat lagi. Banjarmasin Sasirangan Festival atau dikenal dengan BSF yang sudah memasuki tahun yang ke-8. Dari mulai diinisiasinya hingga memasuki tahun ke-8 pastinya bukan perjalanan mudah. Dan kalau kita melihat catatan-catatan seperti yang sering disampaikan dan juga kita melihat dari berbagai statement, dari mulai tidak beranggaran hingga akhirnya masuk di dalam anggaran. Di akhir BSF ke-8 ada statement dari Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Nisina yang mengatakan bahwa semoga wali kota yang akan datang termasuk juga Ketua Dekranasda menyampaikan bahwa akan meneruskan event ini. Apakah ada indikasi atau kemungkinan untuk tidak dilanjutkan, Pak? Padahal ini kan hajatannya tadi dikatakan hajatannya para UKM khususnya pengrajin sasirangan. Pak Wali. Ya, itu untuk menegaskan saja sebetulnya bahwa di akhir penutupan kan saya menyampaikan sampai jumpa di BSF ke-9 tahun 2025. Saya berharap siapapun wali kota yang akan terpilih nantinya, siapapun ketua Dekranasdanya, nah ini juga peran Dekranasda juga sangat penting, siapapun kepala dinasnya, ya syukur-syukur nih masih Pak Tes sama Pak Mali ini kan tolong dikawal bahwa ini adalah hari rayanya para pelaku UKM IKM, para pengrajin, ini sesuatu yang bermanfaat dan itu harus dilanjutkan. Kalau memang nanti sebelum dihakikan, sebetulnya Ibu Ketua Dekranasda ini berhak untuk menghakikan BSF ini menjadi milik pribadi sebetulnya bisa, karena inisiasinya memang dari Dekranasda ya. Sebelum itu dipatenkan, Bu, berpikir untuk mempatenkan sebagai owner lah. Kalau biasanya kalau kayak kemarin kan misalnya kita punya SIPA, Solo International Performance Arts itu kan milik seseorang, ya kan? Kemudian BIPA misalnya itu milik seseorang kalau bisa diklaim begitu. Nah, makanya BSF juga bisa seperti itu. Nah, tapi kalau ada kepastian bahwa ini akan dilanjutkan, kami lebih berharap bahwa pemerintah kota yang akan melanjutkan siapapun wali kotanya nanti. Dan itu harapan kita bersama. Jadi saya penganut kalau teori perencanaan itu sustainable development, yaitu pembangunan berkelanjutan. Kalau para pendahulu-pendahulu kita saat ini masih misalnya bagus, positif, lanjutkan saja. Tapi kalau misalnya perlu diperbaiki, silahkan diperbaiki. Kalau itu tidak baik, nggak usah dipakai lagi, kan gitu. Nah, sehingga kemudian keberlanjutan itu penting, bahwa siapapun nanti, apalagi yang memang bagus, itu silahkan dilanjutkan. Seperti itu harapannya, Bu Diana. Oke, baik, sustainable. Ini menjadi menarik. Dan tadi bahwa kalau terintip tampaknya tidak akan diteruskan, diklaim secara pribadi menarik sekali ya, bahwa itu ada kemungkinan itu memungkinkan. Tetapi kalau ini memang menjadi event yang akan terus bisa continue, tadi sustain, itu seharusnya memang menjadi miliknya Pemko. Sebelum nanti dijawab nih yang akan meneruskan katanya ya di level dinas, yang apa ya, yang pengaju anggaran, saya ingin ke Bu Ketua Dekranasda dulu, Ibu Haja Wasila. Bagaimana tadi statement Pak Wali? Ya, tentu saya ini kan mitranya Pemko, ya mitra Pak Wali Kota juga. Jadi konsep tentang sustainability itu tentu juga sesuatu yang harus saya perhatikan sebagai Ketua Dekranasda. Jadi kalau kami mengungkapkan di BSF kemarin ya sebagai bentuk pengingat lah bahwa kita berharap kebaikan yang ada di BSF ini bisa dilanjutkan. Walaupun saya sempat katakan apapun namanya, saya berharap festival untuk para pengrajin sasirangan ini tetap ada gitu ya. Karena ya itu tadi sangat mungkin akan ada muncul ego-ego ya
yang mungkin akan sedikit merubah nama atau logo, itu sah-sah saja. Saya kira esensi yang kita harapkan adalah festival ini akan tetap ada untuk mendukung para pengrajin sasirangan dan juga UMKM secara umum. Saya kira Baik, begitu. sebagai dinas pengampu, ini dua dinas pengampu termasuk sebetulnya ada dinas koperasi, tetapi memang yang paling menonjol kalau kita bicara festival adalah Dinas Pariwisata Disbud Porapor. Nah, ini ada Pak Mahli. Bagaimana Pak Mahli? Menurut Pak Mahli, kontinuitas atau sustainnya dari program BSF ini? Iya, jadi Bu Diana, ada adagium yang mengatakan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Nah, BSF ini kan sebuah kegiatan yang berawal bermula dari sebuah ide brilian dari Ketua Dekranasda kita, dan sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh kita tentang bagaimana mengangkat para pengrajin sirangan ini. Justru dari sinilah kita ingin membuat sebuah atau meneruskan sebuah kebijakan Pak Wali Kota yang sangat baik ini. Ya, karena kebijakan ini kan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan pemerintah itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi beranjak dari gagasan yang tadi kemudian ditetapkan dalam sebuah kebijakan, ya kita wajib meneruskan sebagai pengampu atau leading sektor kegiatan ini, itu kewajiban utama. Karena salah satu pembangunan yang tepat dan baik itu ya memang harus sustainable, berkelanjutan. Lebih-lebih ini apa, sasirangan ini kan harus kita jadikan sudah menjadi sebagai ciri karakteristik budayanya orang Kalimantan. Nah, sehingga ya Bu Diana, ini jujur kita sudah menganggarkan ini, sudah menyusun anggaran 2025, itu sudah ada anggarannya di dinas ini. Jadi wajib kita pertahankan. Itu sebuah komitmen saya, Bu. Kami di Baik. Dinas Purapar, ya. Baik, ini untuk di festivalnya, tetapi yang paling penting juga adalah di pengrajinnya. Pengrajinnya itu industri kan akan jalan terus. Kalau festival itu kan mungkin tadi Bu Wasila juga mengatakan bisa saja nama berubah dan lain sebagainya. Tetapi kalau pembinaan pengrajin, grafiknya harus tambah naik. Pak Tesar, apa yang dipersiapkan untuk ini? Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh PLT Kadisbud Porapar, sama halnya dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin juga telah menganggarkan dari semua rangkaian yang ada dalam BSF, apakah itu expo atau lomba desain motif sasirangan, forum diskusi sasirangan, itu semua sudah dianggarkan untuk dilaksanakan pada tahun 2025. Dan insya Allah ini hasil masukan dari beberapa kali kita bertemu dengan masyarakat, dengan para pelaku IKM juga. Di tahun 2025 saya sudah menyampaikan kepada tim saya di Disperdagin, insya Allah kita akan menganggarkan untuk pelatihan pembuatan kain sasirangan untuk difabel. Karena difabel juga harus diberdayakan. Dan ini ya senada dengan yang disampaikan Pak Wali, Bu Ketua Dekranasda, bahwa ada sustain keberlanjutan. Jadi tidak hanya orang-orang yang mampu atau yang seperti kita ini, difabel pun akan kita berdayakan agar mereka mampu untuk membuat kain sasirangan, agar sasirangan semakin lestari, dan ini memang betul sebagai warisan budaya Kalimantan Selatan. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Tesa dan Pak Mahli. Menutup obrolan malam ini, saya sebelum ke Pak Wali, ke Ketua Dekranas dulu, apa yang ingin disampaikan baik untuk masyarakat dan khusus untuk para pengrajin sasirangan. Silakan Ibu Wasil. Ya, saya berharap bahwa BSF ke-8 ini meninggalkan kenangan yang baik untuk menjadi tonggak dilanjutkan di tahun yang akan datang, dan sangat terbuka untuk memperbaiki dari berbagai aspek, dan itulah fungsinya ya, keberlangsungan kepemimpinan itu menjadikan sesuatu yang ada dipertahankan bahkan dibuat lebih baik lagi. Saya berharap bahwa pengrajin tetap bersemangat ya untuk terus berkarya, dan mari para konsumen ya, kita semua masyarakat terus menghargai. Yang paling penting itu kalau ada karya pengrajin, tolong jangan terlalu ditawar gitu ya. Dan termasuk ada dari pengrajin supaya gimana caranya
nilai jual sebuah kain sasirangan karya seni itu bisa meningkat dan bahkan dibuat standarisasinya. Ini sebuah PR yang tentu saja akan kita jalan untuk didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, closing statement dari Pak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sindang. Dipersilakan, Pak. Ya, seluruh pemirsa dan juga seluruh warga Kota Banjarmasin dan juga dimanapun bisa melihat tayangan ini, saya berharap kepada para pengrajin, termasuk juga para pengusaha sebetulnya, sudah saatnya sasirangan ini naik kelas. Pemasarannya bukan hanya di lingkup kota, di provinsi, di nasional, bahkan internasional, sehingga kemudian mutu menjadi penting dan kualitas juga menjadi sangat diperhatikan. Jangan sampai sasirangan itu identik dengan sesuatu yang luntur, motifnya tidak menarik. Nah, makanya apa-apa yang kita laksanakan selama pelaksanaan BSF rangkaian itu sebetulnya dalam rangka meningkatkan mutu itu. Jadi semua berproses dan kita sudah sampai pada 8 tahun. Itu bukanlah perjalanan pendek, perjalanan yang diawali dengan sesuatu yang sangat sederhana sampai sekarang. Bahkan kita bisa menghadirkan desainer-desainer nasional. Bahkan tahun lalu kita masuk di Karisma Event Nusantara atau KEN. Mudah-mudahan tahun depan bisa masuk lagi sehingga menjadi event nasional yang kemudian menjadi perhatian. Dan tahun ini menjadi tonggak evaluasi kita juga transisi dan ada aspirasi juga supaya tetap ada kepastian BSF 9 ini bisa dilaksanakan. Bagaimana kalau dimajukan ke bulan Januari atau Februari? Kan saya masih menjabat. Saya kira bukan itu persoalannya, ya kan? Persoalannya adalah komitmen bersama bahwa ayo kita angkat harkat, martabat, marwah pemerintah kota, marwah para pengrajin, dan marwah kain sasirangan ini. Ini milik kita semua. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bangga dengan kain sasirangan ini? Nah, kemudian ada sektor-sektor ekonomi yang berkembang, itu otomatis saja. Saya selalu ingatkan pesan Pak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif bahwa lokomotif ekonomi kreatif Kota Banjarmasin ini adalah Kriya Sasirangan yang didukung oleh subsektor 6 subsektor lainnya yang saya kira menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi sayang kalau kita sudah berada di posisi ini, kemudian harus kembali lagi ke titik nol. Saya kira tidak seperti itu keberlanjutan. Lanjutkan saja terus, ya. Apakah namanya seperti apa dan seterusnya. Kalau perlu berkeyakinan bahwa BSF ini akan setiap tahun, 50 tahun yang akan datang. Misalnya seperti itu. Saya demikian harapannya. Ya, terima kasih banyak Baik. semua pihak yang sudah mendukung, mensupport, terutama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin. Baik, terima kasih Pak Wali Kota, Bu Ibu Wasila, dan juga Pak Mahli dan Pak Tesar untuk bincang-bincangnya di Bincang Bisnis. Mudah-mudahan apa yang menjadi gagasan besar dari BSF bisa tetap dipertahankan, karena kita tahu bahwa ujung tombak sebuah industri itu adalah promosi, dan BSF adalah momen promosi yang luar biasa yang mendekatkan antara produsen sasirangan dengan konsumennya. Dan jika ini dipertahankan, jika ini diteruskan dengan tambahan kreatif dan inovasi, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan industri sasirangan di Kota Banjarmasin. Terima kasih untuk kehadirannya dan sharingnya di malam ini. Mudah-mudahan Kota Banjarmasin semakin maju. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikian Bincang Bisnis. Saya Diana Rosianti. Sampai jumpa.